Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun al-hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tsumma qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-muhajiru man hajara ma nahallahu an. Rawahul Bukhari. Shadaqallahul azim wa shadaqar rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Allahumma arhamna bil Qur'an. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini merupakan Jumat terakhir dalam perjalanan kita di bulan Zulhijjah, dan sekaligus sebagai sebuah Jumat terakhir dalam perjalanan kita di tahun 1443 Hijriah. Kita akan segera meninggalkan tahun 1443 dan akan segera memasuki tahun 1444 Hijriah. Ada yang bertambah dan ada yang berkurang. Secara kronologis jamaah yang berbahagia, umur kita akan semakin bertambah. Akan tetapi secara jatah umur kita akan semakin berkurang. Nah, oleh karena itu, maka terkait dengan waktu, Allah Subhanahu wa ta'ala selalu mengingatkan kita. Hampir dari seluruh sumpah yang menggunakan huruf qasam selalu terkait dengan waktu. Wadduha, wannahar, wasyams, sampai kemudian yang paling pokok adalah wal asr, demi waktu. Dan ternyata ketika manusia dihadapkan pada waktu, Al-Quran menyebutkan la fi khusr, manusia itu pasti rugi. Hanya ada 4 hal jamaah yang berbahagia yang dapat melepaskan manusia dari kerugian ketika berhadapan dengan waktu. Allah mengatakan illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus sholihat, orang-orang yang senantiasa beramal soleh, wa tawasau bil haq, orang-orang yang menasihati dalam kebenaran, wa tawasau bis sabr,
dan nasihat menasihati dalam kesabaran. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang senantiasa berada dalam 4 karakter yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa beriman, senantiasa beramal soleh, senantiasa nasihat menasihati dalam kebenaran, dan nasihat menasihati dalam kesabaran. Pun jamaah yang berbahagia, kita ketika meninggalkan sebuah perjalanan waktu, ketika meninggalkan sebuah perjalanan tahun, maka di dalam Islam kita diingatkan agar perjalanan waktu ini adalah perjalanan waktu yang senantiasa berorientasi untuk meraih kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Disinilah jamaah yang berbahagia, sebuah perenungan hijrah menjadi teramat sangat penting. Hijrah dalam makna bahasanya seperti yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW, al-muhajir, orang yang berhijrah itu adalah man hajara manahallahu anhu, orang yang memiliki komitmen dalam dirinya untuk senantiasa menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik. Hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Hari kemarin kita proyeksikan menjadi hari yang lebih baik, sehingga kerugian yang akan menimpa itu bisa diminimalisir, dan kita akan menjadi orang-orang yang meraih kemenangan, kesuksesan di dalam hidup. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah realitas yang harus kita jadikan sebagai renungan, bahwa kaum muslim itu adalah umat yang satu. Ketika akidah kita adalah akidah yang masih terikat dengan keimanan kepada Allah, keimanan kepada Rasulullah, keimanan kepada Al-Quranul Karim, maka hendaknya ini menjadi simpul pengikat. Toh kalau terjadi ada perbedaan dalam hal-hal yang sifatnya furu'iyah, tidak semestinya dijadikan itu sebagai sebuah perkara yang akan melahirkan perdebatan sengit yang berujung pada sebuah pertikaian atau perpecahan di antara kita. Ketika jamaah yang berbahagia, masih kita saksikan umat ini ramai berdebat hanya terkait dengan masalah-masalah furu'iyah. Kita ingin menyampaikan di akhir perjalanan tahun 1443 ini, mari kita melakukan introspeksi diri, lalu melakukan langkah-langkah pencerahan dalam rangka kembali menyatukan barisan kita di atas landasan keimanan. Kita bersatu dalam akidah dan kita saling memahami dalam perkara-perkara yang sifatnya furu'iyah. Yang namanya zikir bersama, yang namanya muludan, peringatan-peringatan hari-hari besar Islam, itu tidak pantas dijadikan sebagai sebuah objek perpecahan. Karena sangat tidak logis untuk kita berpecah hanya dengan persoalan-persoalan seperti itu. Kata Ibnu Qayyim, selama kita menjadi ahlul kiblah, kita masih menghadapkan wajah kita dalam sholat-sholat kita ke kiblat, maka buat apa kita berselisih paham dalam hal-hal yang sifatnya furu'iyah? Mengapa bukan persoalan-persoalan pokok yang kita kedepankan sehingga kita menemukan sebuah kebersamaan, persatuan untuk kemudian saling mendoakan dalam kebaikan. Jamaah yang
yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Baqarah ayat 208 kita diingatkan, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, wal ladzina hajaru, dan orang-orang yang berhijrah, wal ladzina jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah. Mereka itu adalah orang-orang yang semuanya mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dasar keimanan harus menjadi dasar yang kuat untuk kita bersama-sama dalam upaya melakukan langkah-langkah perbaikan hari ini dan ke depan. Kemudian Allah melanjutkan walladzina hajaru, dan orang-orang yang berhijrah. Buya Hamka ketika memberikan penjelasan tentang ayat ini, beliau mengatakan pengulangan lafaz walladzina dalam ayat ini adalah merupakan sebuah bentuk penghormatan dan penghargaan Allah terhadap orang-orang yang memiliki mental hijrah, yaitu mental yang senantiasa ingin berbuat lebih baik lagi. Kalau hari kemarin kita menjadi orang yang baik, maka hari ini kita bertekad untuk menjadi yang lebih baik, supaya apa yang diungkapkan oleh para ulama, man kana yaumu khairan min amsihi fa huwa rabih. Siapa orang yang hari ini lebih baik daripada hari kemarinnya, itulah gambaran orang-orang yang beruntung. Wa man kana yaumuhu sawa'an min amsihi fa huwa maghbun. Orang-orang yang hari ini sama dengan hari kemarinnya, itu adalah orang yang merugi. Wa man kana yaumuhu syarran min amsihi fa huwa mal'un. Dan orang-orang yang hari ini lebih buruk daripada hari kemarinnya, maka itu adalah orang-orang yang celaka. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai seorang muslim wajib untuk selalu berorientasi hari depan, hari esok adalah hari yang lebih baik untuk kita. Semoga diri kita, keluarga kita, dan anak-anak kita menjadi diri yang senantiasa berorientasi kepada kebaikan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sejarah hijrah merupakan sebuah perjalanan panjang yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu dipilih oleh Sayyidina Umar ibn Khattab sebagai sebuah momentum penanggalan di dalam Islam. Para ahli sejarah menyebutkan bahwa hijrahnya Nabi dari Makkah ke Madinah itu adalah sebuah kemenangan dakwah Islam, dan kembalinya dunia ini menjadi dunia yang dibangun di atas landasan keimanan, dunia yang ditata berdasarkan tatanan akidah dan pelaksanaan syariat Islam yang mulia. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW yang mulia ketika beliau sampai di kota Madinah? Ternyata Rasulullah SAW melakukan langkah-langkah yang luar biasa. Yang pertama yang dilakukan adalah mempersatukan
suku Aus dan Khazraj yang sepanjang perjalanan waktu, sepanjang perjalanan sejarah, dua suku ini tidak pernah berdamai. Tetapi di tangan Rasulullah SAW, dua suku ini menjadi kompak bersatu, membela Rasul dan menerima kepemimpinan Rasulullah SAW. Tidak hanya itu jamaah yang berbahagia, Rasulullah SAW juga melakukan langkah harakatul akhawain, gerakan mempersaudarakan antara muhajirin dan ansor. Inilah langkah pertama yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Yang kedua, Rasulullah SAW membangun stabilitas sosial yang stabil dengan membuat apa yang disebut di dalam sejarah Islam dengan istilah Piagam Madinah. Piagam Madinah ini adalah merupakan perundang-undangan yang dibuat oleh Rasulullah dalam rangka mengatur dan mengikat seluruh warga negara Madinah, baik dari kalangan Muslim, dari kalangan Yahudi, ataupun dari kalangan kaum musyrikin, dengan satu komitmen, semuanya harus tunduk terhadap Allah dan Rasul-Nya. Semuanya harus tunduk terhadap perundang-undangan yang didasarkan pada kitab dan sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ketiga yang dibuat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah membuat struktur kepemimpinan negara dengan menempatkan orang-orang yang paling baik dan orang-orang yang paling profesional. Dalam hadis riwayat Imam Hakim dan Imam At-Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, "Wasiraya min ahli samai Jibril wa Mikail, wa min ahli al-ardi Abu Bakrin wa Umar." Yang membantu diriku dari langit adalah Jibril dan Mikail, dan yang membantu diriku dalam urusan menata dan menyelenggarakan negara ini dari penduduk bumi adalah Abu Bakar dan Umar. Jamaah yang berbahagia, inilah sebuah tatanan kehidupan yang disebutkan oleh Allah, ulaika yarjuna rahmatallah. Seperti itulah model kepemimpinan yang akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bumi tidak boleh dilepaskan dari ketersambungan dengan hidayah. Kalaupun hidayah sudah terakhir turun berupa Al-Qur'anul Karim, tapi itu berlaku sampai hari kiamat. Dunia hanya akan menjadi baik dalam bimbingan wahyu. Ketika dunia lepas dari bimbingan wahyu, apa yang disebut oleh Muhammad Al-Ghazali akan berputar kembali kehidupan jahiliyah modern. Karena hakikat dari kejahiliyahan sesungguhnya adalah ketika laju perjalanan hidup, baik itu seseorang ataupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, lepas dari pantauan dan bimbingan hidayah, bimbingan wahyu Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah pangkal dari segala pangkal perjalanan yang akan sampai berujung pada kerusakan dan kesengsaraan. Kemudian jamaah yang berbahagia, dunia hanya akan menjadi baik ketika orang-orang yang memimpin itu adalah orang-orang yang memiliki kapasitas yang mumpuni, seperti kapasitas yang dimiliki oleh Abu Bakar dan Umar. Sehingga apa yang kita cita-citakan, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, itu harus diwujudkan dengan senantiasa perjalanan hidup ini dipandu oleh hidayah wahyu, dan perjalanan kepemimpinan dilakukan oleh orang-orang yang amanah dan orang-orang yang terbaik. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan
negeri yang dimerdekakan oleh ulama ini menjadi negeri yang segera terwujud baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna waj'al auladana wa talamidana min ahli ilmi wal khair wa min ahli al-Qur'an wa min ahli al-ta'ah wa min ahli ibadah wa min ahli istiqamah wa min ahli taqwa wa min ahli maghfirah wa min ahli jannah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma khtim lana bil iman واختم لنا بالإسلام واختم لنا بالخير واختم لنا بالسعادة واختم لنا بحسن الخاتمة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين.